Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak untuk kita boleh sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus boleh berbicara kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan boleh berkati dengan hikmat daripada Tuhan, dengan pengertian daripada Tuhan. Sehingga setiap kami boleh memiliki hati yang siap akan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki hati yang boleh terbuka, mata yang terbuka. Sehingga kami boleh mendengar dan melihat dan firman Tuhan boleh menjadi sebuah firman yang boleh merubahkan kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa kehidupan kami boleh terus dituntun oleh firman Tuhan dan kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi, mengalami kehidupan yang penuh di dalam berkat Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu dan kami percaya biar setiap firman ini boleh jatuh di dalam hati yang baik, tanah yang baik, bertumbuh, mengeluarkan buah dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, sore ini saya mau lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pastor Z pada minggu lalu. Kita sudah semakin dekat dengan akhir tahun 2015 ini. Ini merupakan minggu kedua terakhir daripada bulan November dan kita akan masuk bulan Desember dalam 2 minggu. Kalau saudara ingat, tahun ini tema daripada gereja kita yaitu Raising the Standard. Kita masih berbicara tetap dalam bagaimana sebagai orang percaya kita perlu menaikkan standar kita. Karena kalau kita lihat bahwa dunia ini sudah kehilangan patokan. Banyak kali dunia ini kehilangan pegangan, ya, kehilangan tuntunan. Dan saya percaya bahwa menjadi tugas gereja untuk kita boleh menjadi berkat, mengembalikan nilai-nilai yang sudah hilang, mengembalikan bahkan kepercayaan yang hilang, atau menjadi bukti, membawa kesaksian untuk kita boleh membawa kasih Yesus kepada banyak orang di dunia ini. Dan beberapa minggu lalu kita masih belajar tentang namanya lebih spesifik lagi tentang discipleship atau tentang yang namanya pemuritan. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk kita boleh dimuridkan. Tuhan Yesus katakan, come and follow me, gitu. Ikutlah aku and I will make you a fishers of men. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Dan Tuhan mau menjadikan kita sebagai murid Tuhan. Dan minggu lalu kita belajar tentang yang namanya generosity. Generosity itu adalah kemurahan hati. Itu kemurahan hati. Dan khotbah saya pada hari ini saya beri judul yaitu Generosity Matters. Generosity Matters. Itu maksudnya kemurahan hati itu merupakan satu hal yang penting. Kemurahan hati itu penting sekali di dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya mau ajak kita untuk lihat sebelumnya dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Yohanes pasal yang ke-8, the book of John chapter 8 verse 31 until verse 32. Ada dalam bahasa Inggrisnya saya akan baca dalam New King James Version, tapi dalam bahasa Indonesianya dikatakan seperti ini, ayat yang ke-31. Kalau saudara sudah dapatkan, saudara boleh baca bersama-sama dengan saya 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. If you abide in my word, you are my disciples indeed. And you shall know the truth and the truth shall make you free. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan memberikan kemerdekaan dalam kehidupan setiap kita. Ada amin? Firman Tuhan memberikan kemerdekaan daripada kepahitan, daripada kutuk, daripada setiap keterikatan. Karena firman Tuhan berkuasa, dia bisa memberikan kebebasan dalam kehidupan setiap kita. Tetapi kalau kita lihat sebelumnya, Yesus mengatakan bahwa jikalau itu berarti ada sebab akibat, ya, merupakan sebuah syarat. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ternyata yang dinamakan murid Tuhan itu terjadi dalam diri kita, atau kita bisa dikatakan seorang murid Tuhan ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan. Betul?
If you abide, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan if, berarti kalau. Atau hanya jika engkau tinggal di dalam firman Tuhan, maka engkau adalah muridku. Jika engkau tidak tinggal di dalam firman Tuhan, di dalam perkataanku, maka kamu bukan muridku. Jika engkau tinggal di dalam firmanku, maka kamu benar-benar adalah muridku. Nah, kita ingat lagi bahwa apa yang menjadi arti daripada kata tinggal di sini. Tinggal di dalam firman Tuhan itu seperti apa? Bentuknya itu seperti apa? Kalau dikatakan tinggal, saya pinjam apa yang Pastor Z sampaikan minggu lalu. Tinggal di dalam firman itu to make the words home for us. Jadi itu menjadikan firman itu sebagai rumah gitu ya. Kita tinggal di rumah, kita pulang ke rumah. Kita mau liburan kemanapun, kita kembali lagi ke rumah. Tidak ada yang lebih indah, lebih enak untuk tidur selain di rumah, saya percaya. Mau hotelnya enak sekali, tapi nggak enak tidurnya karena mikir bayarnya gimana nanti. Gitu ya. Paling enak ke rumah gitu, kasur sendiri biar lepek itu udah paling enak. Baunya udah pas sama kita gitu ya. Udah nggak ada yang bisa gantiin gitu. Udah paling enak. Nah itu tinggal. Tinggal itu berarti ada sebuah waktu yang terus menerus gitu ya. To stay, to live, and then to continue. Jadi kita terus menerus tinggal di dalam rumah kita. Kalau di dalam hotel kita nggak dibilang tinggal. Dibilangnya nginep di mana begitu kan. Oh saya pergi kita jalan-jalan yuk ke New York. Jarang bilang tinggal di mana. Kecuali tahu ada saudara dan mungkin kerabat ya. Tapi biasanya nginep di mana begitu. Di hotel mana gitu. Ada perbedaan antara tinggal dan nginap. Tapi firman Tuhan katakan abide in me, tinggal di dalam aku, berarti kita sungguh tinggal di dalam firman Tuhan yang berarti kita tinggal dan melakukan dengan setia dengan tindakan kita setiap apa yang menjadi isi daripada firman Tuhan. Itu adalah tinggal di dalam firman Tuhan. Bukan hanya mendengar tetapi kita melakukan. Nah permasalahannya hari-hari ini kan banyak orang-orang yang senangnya mendengar firman. Tapi untuk melakukan firman nggak jadi hobi gitu. Ada yang hobi mendengar firman Tuhan sampai cari kemana. Wah pergi pokoknya cari. Oh di sini ada yang ini, oh di sini ada ini. Kita senang mendengar tapi kalau melakukan kadang-kadang masih rada susah gitu. Wah amin puji Tuhan waktu mendengarnya. Tapi begitu melakukan, waduh susah juga ternyata ya begitu. Nah selain kasih Tuhan, sebagai murid Tuhan kita perlu melakukan firman Tuhan. Menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman Tuhan. Nah kita lihat ada satu firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-25. Ini satu firman yang luar biasa yang dibukakan kepada kita pada minggu lalu. Tapi firman ini terus saya renungkan dan ternyata firman ini begitu dalam. Dan ini menjadi sebuah kunci, saya percaya, saya lihat untuk bagaimana kita bisa mengalami kehidupan yang penuh di dalam Tuhan. So, ayat yang ke-23 sampai 25, Amsal pasal yang ke-11. Sebentar. Oke, Proverbs 11 verse 23 and then until 25. Di dalam bahasa Indonesianya ya sama, 23 sampai 25. Saya bacakan yang Indonesianya. Firman Tuhan katakan demikian. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Kita baca ayat 24 boleh? Sama-sama. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Ayat 24-25 New King James Version dikatakan seperti ini. There is one who scatters yet increase more, and there is one who withholds but more than is right, but it leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Menarik di dalam satu versi yaitu versi The Message ya, ayat 24 seperti yang kita dengar minggu lalu, dikatakan seperti ini, the world of the generous gets larger and larger. And the world of the stingy gets smaller and smaller. Maksudnya dunia orang yang generous, dunia orang yang murah hati itu akan semakin luas, semakin besar. Tetapi dunia orang yang stingy itu memang pelit gitu ya. Yang tidak suka berbagi itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Ternyata sudah lihat di sini bahwa kemurahan hati itu menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang. Betul? Kemurahan hati itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita. Dan
kalau dikatakan bahwa sebagai murid Tuhan, kita adalah orang yang harus melakukan firman Tuhan. Di sini kita akan belajar tentang generosity matters. Nah, dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 dan 19, saudara boleh berikan tanda di dalam Alkitab saudara, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ini. Nanti kita akan kembali lagi kepada Amsal pasal yang 11. Sekarang kita lihat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Nah, ini merupakan surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius untuk Timotius menyatakan kepada jemaat Tuhan. Dan ini merupakan firman Tuhan untuk setiap kita di tempat ini. Firman Tuhan katakan seperti ini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah mereka itu agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik untuk dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, kalau saudara lihat di dalam beberapa versi dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-17 kalau bahasa Indonesianya dikatakan peringatkanlah. Tapi dalam New King James Version dikatakan command those. Jadi perintahkan, bukan peringatkan. Jadi perintahkanlah kepada mereka untuk mereka berbuat baik. Di dalam ayat yang ke-18, command them to do good, to be rich in good work, to be generous and ready to share with others. Nah, dalam ayat 18 dikatakan begini, untuk mereka suka memberi dan berbagi. Ini kita belajar sebentar, ada dua kata di sini yang menarik, yaitu memberi dan berbagi. Ternyata memberi dan membagi itu adalah dua hal yang berbeda. Giving and sharing. Jadi giving and sharing are two different characteristics, two different things. Jadi memberi dan berbagi. Sederhananya seperti ini. Kalau saya katakan saya memberi, berarti ketika saya kasih barang itu, saya tidak punya lagi barang itu, betul? Jadi sudah milik orang lain. Nah, misalnya saya kasih iPad ini misalnya kepada yang paling depan, Bapak Sony, ini misalnya ya, gitu ya. Jangan nagih loh. Oke, ini Bapak Sony saya kasih, tapi nanti ambilnya ibadah ya. Setelah selesai ibadah, saya pinjam dulu. Begitu selesai boleh nagih dong, karena ini ternyata sudah menjadi milik beliau, betul? Karena saya sudah kasih dan saya tidak punya lagi. Ini bukan milik saya lagi. Nah, itu adalah memberi, di mana kita sudah tidak memiliki apa yang kita berikan kepada orang lain. Tetapi kalau dikatakan berbagi, yaitu ada sebagian yang kita share, kita bagi dengan orang lain. Dalam definisinya dikatakan seperti ini, to give a portion of something to another or others, or to let someone else have or use a part of something that belongs to you. Jadi membiarkan orang lain menikmati setengah atau sebagian yang kita punya, atau mereka menerima setengah atau sebagian daripada apa yang kita punya. Contohnya, kalau saya misalnya lagi makan di Saigon lah katakanlah seperti itu, atau di mana, ini udah lapar juga kayaknya. Lagi makan terus ada yang datang, pastor apa kabar itu? Wah enak ya apa nih? Orang itu mungkin mau makan mie, saya lagi makan yang lain misalnya sushi misalnya. Boleh nggak ngerasain? Gitu. Boleh nggak ngerasain? Bagi dong sedikit, boleh nggak? Gitu ya. Pernah nggak seperti ini? Dulu ya, saya percaya ini sebelum kita menerima Yesus sebagai juru selamat kali. Dalam hati sebenarnya, gue lagi enak-enak makan gitu ya, diminta sedikit, apalagi yang kita suka, kayaknya kan, gini, saya beliin kamu aja mau nggak? Saya beliin kamu, kita makan sama-sama. Jadi kamu bisa dapat satu porsi, kita makan sama-sama. Nah, nggak tahu saudara mungkin nggak pernah gitu ya, tapi saya mungkin pernah seperti itu. Gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak rela untuk berbagi. Kalau untuk memberi kadang-kadang oke ya. Dan banyak orang kalau untuk memberi oke, tapi untuk berbagi, waduh. Berbagi ini bisa macam-macam, bukan hanya makanan. Tapi juga apakah mobil, share, waktu, yuk sama-sama yuk. Gitu. Yuk sama-sama di mobil saya, yuk sama-sama di rumah saya. Itu yang namanya sharing. Mereka menikmati apa yang kita punya. Begitu. Sudah bisa dapatkan ya. Dan ternyata Tuhan mau kita menjadi pribadi yang memberi dan berbagi. Giving and sharing. Di situ dipakai kata dan, memberi dan membagi.
Jadi bukan hanya memberi, bukan hanya membagi, tapi dua daripada karakter ini kita harus miliki, yaitu memberi dan berbagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, untuk beberapa orang mungkin lebih gampang memberi daripada berbagi. Giving is more, it's easier than sharing. But for some people, it might be sharing is easier than giving. But I believe that we as a Christians, we need to have these two kinds of characteristic in our life. Kita perlu memiliki dua karakter ini ya, sebagai orang Kristen, memberi dan berbagi, menjadi gaya hidup kita. Nah, saudara lihat lagi seperti ini. Di dalam kembali kepada Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ini satu firman yang luar biasa dan terus menjadi perenungan saya dalam satu minggu ini. Artinya kuasanya itu dalam sekali. Dan kadang-kadang membuat saya merenung agak panjang. Ini benar gak ya? Dikatakan demikian bahwa ayat yang ke-24 kan dikatakan demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Jadi orang dikatakan ada yang menyebar harta. Di sini di dalam The Message itu dibilang generous, menyebar itu memberi generous. Ini bukan menyebar dalam arti kita simpen di bank mana gitu ya, harta kita di bank mana. Itu bukan memberi gitu, itu punya kita. Tapi generous itu berarti diberikan kepada orang lain, dikasihkan kepada orang lain. Jadi ternyata firman Tuhan bilang ada yang menyebar harta, tapi ternyata tambah kaya loh. Tapi ada yang menyimpan secara luar biasa, menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dan saudara lihat, ternyata Alkitab mengajarkan bahwa kemurahan hati itu menentukan dunia kita. Kemurahan hati itu menentukan hari ini dan masa depan kita. Kemurahan hati itu menentukan kualitas daripada kehidupan setiap kita. Kemurahan hati menentukan apakah kita akan mengalami berkat Tuhan atau tidak. Karena ternyata the world of the generous gets larger and larger. The Message dikatakan begitu. Orang yang generous, yang suka memberi, yang murah hati, ternyata dunianya akan semakin lebar. Tapi orang yang suka menghemat, yang withhold secara luar biasa, ternyata di sini bilang it leads to poverty loh. Memimpin kepada kemiskinan. Kalau kita pikirkan, gimana ya? Logikanya gimana Tuhan? Betul ya? Loh, kalau saya beri kan berarti saya kehilangan dong. Ada yang hilang gitu. Saya punya misalnya 100 nih, saya kasih 10. Berarti kan logikanya ya memang saya tinggal 90, betul ya? Tapi secara prinsip firman Tuhan, waktu saya memberi, lebih lagi memberi, ternyata Tuhan malah tambah-tambahkan. Dunia saya malah semakin luas. Tapi kalau saya hemat luar biasa, ternyata justru akan memimpin kepada yang namanya kemiskinan. So, saudara yang dikasih Tuhan, ini nih seperti paradoks. Paradoks itu apa? Bukan obat sakit kepala ya. Itu Paramex gitu. Atau Panadol atau apa itu. Paradoks. Paradoks itu seperti ini. Satu hal yang seolah bertolak belakang, tapi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi dalam firman ini, seolah bertolak belakang, tetapi ternyata benar. Gitu ya, bisa mengerti ya. Ini kan sepertinya tidak masuk akal. Coba kalau kita dengan akal sehat kita memberi, ternyata malah semakin diberkati, semakin luas dunianya, tapi menghemat, ternyata malah memimpin kepada kemiskinan. Kadang-kadang tidak masuk akal secara pikiran manusia. Tetapi mari kita belajar sebuah prinsip firman Tuhan, dan saya sungguh berdoa supaya setiap jemaat Tuhan boleh mengalami bahkan enlargement yang daripada Tuhan. Berkat yang lebih lagi. Tuhan boleh perluas duniamu. Tuhan boleh perluas kapasitasmu. Tuhan boleh perluas lagi dampak yang kau berikan untuk banyak orang di dunia ini. Menjadi berkat lebih lagi. Nah, kita lihat bahwa apparently generosity will bring an increase in our life. Kemurahan hati itu ternyata memberikan sebuah pertambahan ya. Gitu. Kemurahan hati ketika kita memberi, kita bukan berkurang kalau menurut firman Tuhan ini, tetapi kita semakin bertambah. Ternyata waktu kita memberi banyak, menjadi murah hati, itu tidak membuat engkau menjadi miskin. Giving a lot, being generous will not make you poor. But apparently on the other side, when you just keep it for yourself,
just keep it for yourself, hanya untuk kita sendiri, it will lead into poverty. Betul ya, saya nggak salah baca ya, firman Tuhan seperti itu. Nah, saya akan nanti kasih sebuah ilustrasi bagaimana ini bisa terjadi gitu. Kenapa? Prinsipnya seperti apa? Tapi ini adalah sebuah prinsip firman Tuhan yang perlu kita mengerti benar, karena waktu kita mengerti, kita melakukan, kita akan menerima kuasa daripada firman Tuhan. Nah, kita lihat lagi, Amsal 11, 24, 25 ini. Memberi, mendapatkan lebih. Menyimpan, memimpin kepada kemiskinan. Comes to poverty. So, bagaimana mungkin ya itu bisa terjadi? Apa yang kita dapatkan ketika kita memberi secara murah hati? What do we gain by giving generously? So that's the question. How is it possible? How is it possible? Kan kalau orang bilang, ini misalnya dengar, Lord, gitu. Gimana kalau anak sini kan begini. Gitu. How come? Ya, Mami, Daddy, how come? Iya, anak kecil kayaknya pengen ngejitak gitu ya. Tahu apa sih gitu. How come? Gimana mungkin ya memberi, tapi ternyata malah bertambah. Loh, bukannya kurang. Kalau menyimpan, ternyata malah miskin loh. Loh, bukannya kebalik Tuhan. Gimana nih? So, what do we gain by giving generously? How is it possible? Kita lihat, yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, when we give and when we give generously, we will experience freedom from enslavement to our possession. Maksudnya gini, kita akan mengalami sebuah kebebasan daripada keterikatan terhadap apa yang kita miliki. Firman Tuhan katakan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati dengan harta kita. Kita harus mengendalikan harta kita, bukan dikendalikan oleh harta kita. Ada amin? Kita mengendalikan apa yang kita miliki, bukan dikendalikan oleh apa yang kita miliki. Kita mengendalikan uang kita, bukan uang kita yang mengendalikan kita. Itu yang menjadi bahaya. Nah, kita lihat di sini bahwa saat kita memberi, memiliki hati yang generous, ternyata kita akan dibebaskan daripada yang namanya sebuah perbudakan atau sebuah keterikatan akan kepemilikan kita. Tanpa sadar, seringkali kita selalu pengennya semuanya untuk kita. Anak kecil gak usah diajarin, selalu kalau berantem kan, it's mine. Ini anak belajar di mana ya? Mine, gak mau buat orang lain. One of the most challenging thing to teach our children is about generosity. I believe every parent knows about this gitu ya. Untuk jadi murah hati, untuk berbagi sama orang lain itu gak gampang tuh. Apalagi kalau kita lihat bahwa hari-hari ini ternyata banyak sekali masalah yang terjadi di dunia ini karena orang memiliki hati yang yaitu tadi hanya untuk dirinya gitu. That's what we call the entitlement spirit. Roh yang kayaknya untuk saya, me, myself, and I. Wah, ini kan tanggung jawab orang tua contohnya. Oh, ini kan tanggung jawab pemerintah. Mana hak saya? Berikan hak saya. Wah, kalau udah menuntut itu kayaknya tajam banget begitu ya. Mana hak saya? Gak bisa begitu dong, itu bagian saya. Ini salah pemerintah, salah orang tua, salah dan lain sebagainya begitu. Basically bahwa ini punya saya dan yang itu harusnya punya saya juga. I am entitled to. I am entitled to be served. I am entitled to receive this. Saya berhak gitu untuk dilayani, saya berhak untuk menerima ini, saya berhak untuk dan lain sebagainya. Nah, itu sifat egoisme daripada seseorang karena adanya benih dosa di dalam seseorang. Maka dari itu kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama bahwa saat kita memberi generous, kita akan dibebaskan daripada roh perbudakan yang bisa memperhamba kita kepada apa yang kita miliki. Nah, kemudian yang kedua, saat kita memberi ternyata kita akan mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Ada amin? Kalau saudara berpikir bahwa saat kita memberi kita jadi sedih gitu ya, itu mungkin yang menjadi penyebab kayaknya mau ngasih itu, berkurang ya. Tapi firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul, kita boleh lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Firman Tuhan katakan demikian, Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kita lihat firman Tuhan katakan seperti ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri mengatakan, apa di situ kita baca sama-sama, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, saudara perhatikan,
satu ayat ini saya mau bahas. It is more blessed to give than to receive. Yesus katakan seperti itu. Di dalam Alkitab saudara, kalau masih buku atau yang elektronik juga mungkin ada, itu ditulis dengan warna merah. Itu perkataan Yesus langsung ya. Bahwa ternyata it is more blessed to give than to receive. Bahwa kita lebih diberkati ketika kita memberi daripada ketika kita menerima. Saya suka di dalam satu versi yang yaitu versi Contemporary English Version. Dibilang begini, more blessings come from giving than from receiving. Berkat yang lebih itu datang dari memberi lebih daripada dari menerima. Saudara di sini saya percaya mau diberkati oleh Tuhan lebih lagi. Saya pribadi mau diberkati lebih lagi. Kunci untuk kita diberkati lebih lagi yaitu memberi. Karena ternyata berkat yang lebih itu datang dari memberi, bukan daripada menerima. It is more blessed to give than to receive. More blessings come from giving than from receiving. Nah ini kayak paradoks lagi. Loh gimana ya? Kok bisa ya Tuhan? Ketika saya banyak memberi, ternyata saya malah diberkati lebih banyak. Firman Tuhan katakan seperti itu. Tapi waktu kita menyimpan, ya berkatnya segitu aja. Kadang-kadang kita secara manusia kita berpikirnya seperti ini. Waduh Tuhan ini udah tanggal 15 gitu ya. Kalau yang gajiannya per bulan misalnya. Atau yang kalau 2 minggu sekali, ini udah 1 minggu Tuhan. Masih sekian, kalau saya kasih berarti udah tinggal setengah atau tinggal seperempat. Wah gimana Tuhan ya. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa bekerja lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ada amin. Tuhan bisa bukakan pintu, Tuhan bisa berkati kita lebih daripada logika atau pikiran kita. Karena pikiran Tuhan itu jauh melebihi daripada pikiran kita. Nah saya mau kasih ilustrasi untuk kita bisa lebih mengerti akan firman Tuhan ini. Bahwa more blessings come from giving than receiving. Bahwa berkat itu datang atau kita diberkati lebih dengan cara kita memberi lebih daripada kita menerima. Saya boleh minta volunteer satu dari Kersel keluarga, satu dari Kersel yang adult, satu dari Kersel youth, boleh 3 orang, boleh maju ke depan, siapa aja silahkan. Kalau nggak ada yang mau, ini sermonnya berhenti sampai di sini. One from youth, one from young adult, and then one from family Kersel, please come forward. Di sebelah sini boleh. 1 orang, ayo siapa yang mau memberikan dirinya? Nanti difoto loh, pasti masuk Instagram, masuk Facebook. Oke, satu dari yang adult, yang dari family. Tadang. Bu Gembala nggak boleh? Family ada yang datang gereja nggak ya family ya? Silahkan. Wah ini Kerselnya paling jauh aja, luar biasa. Thank you, Bapak Sony, Bapak Mario dan belum Bapak ya. Billy. Oke, di depan sini biar kelihatan boleh. Pegang satu-satu, ini agak basah sedikit. Boleh berbaris yang rapi. Nah, saudara perhatikan seperti ini. Bahwa setiap kita diberikan sebuah kapasitas oleh Tuhan untuk kita menerima berkat Tuhan, betul? Jadi contohnya ini adalah kapasitas kehidupan kita. Di mana Tuhan akan berkati kita. Dan berkat Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Tuhan memiliki banyak sekali. Ada banyak berkat di rumah Bapa. Tuhan kita tidak terbatas. Ada amin? Pikiran kita mungkin terbatas. Pikiran kita susah untuk menerima. Bagaimana mungkin? Kita selalu berpikir logis, pertimbangan. Tetapi contohnya seperti ini. Tuhan memberkati misalnya Bapak Sony. Diberkati luar biasa, banyak dan penuh. Nah, ketika Tuhan berkati Bapak Sony, dia punya berkat yang daripada Tuhan. Tapi ketika dia simpan berkat Tuhan itu hanya untuk dirinya sendiri, Tuhan akan melihat, wah masih penuh. Mau diberkati lagi, paling ya ditambah sedikit. Wah udah penuh. Tapi ketika Bapak Sony memberikan berkat itu, membagikan berkat itu buat orang lain, contohnya diberikan kepada orang lain, mungkin setengah mungkin ya. Kemudian Tuhan melihat bahwa, ternyata orang ini memberkati orang lain. Maka Tuhan memiliki tempat, saudara perhatikan, untuk Tuhan bisa memberkati lebih lagi. Ada tempat, aku berkati lebih lagi.
Dan ketika diberikan ke orang lain lagi berbagi sama atau ya kemanapun, nanti dari Bapak Mario juga bisa berikan ke sebelahnya. Demikian juga akan menjadi seperti itu terus dan terus. Dibagi lagi, yang di sebelah dibagi lagi, ini bisa diminum kok. Seperti itu. Tapi again, ketika berkat itu ternyata menjadi penuh dan tidak diberikan kepada orang lain, maka Tuhan akan melihat, wah ini ternyata sudah penuh ya. Dan orang ini hanya menyimpan untuk dirinya sendiri. Well oke ya, tunggu aja sampai mungkin bulan depan, sampai 2 minggu lagi deh. Tapi bahkan di dalam tengah-tengah minggu, di tengah-tengah engkau menanti paycheckmu untuk minggu depan lagi atau bulan depan lagi berikutnya ya. Kalau engkau memberkati orang lain, maka Tuhan akan bisa memberkati engkau lebih dan lebih lagi. Maka dari itu firman Tuhan katakan, lebih diberkati ketika engkau memberi daripada engkau menerima. Sudah bisa mengerti? Ya, boleh dibagi, boleh diminum. Oke, boleh berikan tepuk tangan buat ketiga volunteer kita. Thank you. Saya nggak tahu itu campurannya seperti apa, coba dirasakan, enak nggak? Yang penting berwarna biar kelihatan maksudnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan luar biasa. Tapi saya mau katakan seperti ini. Saya katakan memberi dan memberi. Bahwa menerima itu bukan satu hal yang salah. There is nothing wrong in receiving. Ada amin? Bukan berarti jadi kita, waduh nggak boleh nih, saya memberi, kalau mau diberkati, orang sering bilang, berkat Tuhan loh, jangan ditolak. Ya betul gitu. Ya Tuhan mau memberkati kita, bagaimana kita diberkati kalau kita nggak terima, kita jadi sombong dong nanti ya. Bukan salah menerima berkat Tuhan, tapi again firman ini katakan begini bahwa ternyata kita it is more blessed, jadi kita diberkati lebih ketika kita memberi dan bukan menerima. Gitu. Menerima diberkati, tapi memberi itu akan membawa kita menerima berkat yang lebih lagi. Ada amin? So pemberianmu, engkau memiliki hati yang murah hati, itu akan menentukan kehidupanmu. Itu akan menentukan berkat Tuhan akan mengalir atau tidak dalam kehidupanmu. Itu menentukan hari ini dan masa depanmu. Itu menentukan kualitas kehidupanmu. Kemurahan hati. Generosity matters. Kemurahan hati itu menjadi penting sekali. So the more you give, the more God will bless you. The more you can be a blessing for other people. Semakin engkau memberi, semakin Tuhan akan memberkatimu, semakin juga engkau bisa menjadi berkat buat orang lain. Wah luar biasa. Saya renungkan, well Tuhan, sebagai manusia kadang-kadang kita berpikir dengan angka yang ada di account kita mungkin ya, atau dengan, nanti saya akan jelaskan lebih lagi, dengan apa yang kita miliki, bagaimana mungkin saya bisa memberi. Tapi ternyata kemurahan hati, generosity matters. Kemurahan hati itu penting sekali, itu menentukan apa yang akan kita terima daripada Tuhan. Well, saudara mungkin bisa ambil keputusan, ya oke, bagi saya 1 cup cukup. Tapi saya percaya engkau mau diberkati lebih lagi. Kuncinya, engkau perlu memberi kepada orang lain. Maka engkau akan menerima berkat yang lebih lagi daripada Tuhan. Nah, satu ilustrasi yang benar-benar menjadi satu hal yang kayaknya akan saya ingat dalam masa yang cukup panjang kemarin tentang Warren Buffett. Warren Buffett ini salah satu konglomerat orang yang paling kaya di dunia ya. Jadi suatu saat beliau memberikan sebuah donasi kepada foundationnya Bill Gates gitu. Itu yang banyak membantu orang-orang untuk yang kelaparan dan lain sebagainya. Nah, Warren Buffett ini memberikan uang sejumlah 26 billion dollars. Kayaknya otaknya nolnya udah nggak cukup di otak saya kayaknya. Kalau dirupiahin gitu. 26 billion dollars. Mungkin seumur hidup saya nggak akan make 26 billion dollars gitu. Let's pray then. Tapi yang menarik seperti ini. Ketika dia di interview, ini 26 billion banyak ya. Benar nggak? Percaya ya gitu. Ini uang semua loh, bukan daun yang kayak fall kemarin jatuh gitu terus dibersihin enggak. Ini duit semua gitu. 26 billion dollars gift to the Gates Foundation. Dia bilang seperti ini. Pemberian saya itu tidak merubah sedikit pun gaya hidup saya. Saya masih bisa tetap pergi ke bioskop nonton. Saya masih bisa tetap makan di restoran yang saya mau. Jadi tidak ada yang berubah dari gaya hidup saya. Nah, bagaimana dengan orang yang memberi sesuatu yang dimana ketika orang ini memberi, dia tidak bisa pergi nonton misalnya.
Dia tidak bisa makan karena dia memberi tadi. Gitu. Mereka adalah pemberi yang sejati. Pahlawan kemurahan hati yang sejati. Saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. My gift has not changed my lifestyle one bit. I still go to the movies I want to go to and eat at the restaurants I want to dine at. But what about the person who gives a gift that requires they cannot go to the movies or eat out? They are true givers, the true heroes of generosity. Jadi contohnya begini, saudara memberi, ada yang berubah gak dalam kehidupanmu? Apa engkau memberi gak kerasa apa-apa gitu? Buat Warren Buffett 26 billion dollars itu ternyata buat dia gak ada apa-apa tuh. Dia akui bahwa oke lah saya memberi, mungkin buat kalian banyak seolah-olah begitu ya. Tapi gaya hidup saya gak berubah gitu. Bukan karena saya memberi terus saya jadi gak bisa makan misalnya. Saya tetap masih bisa menikmati kehidupan saya masih bisa tetap nonton, bisa makan. Saya semalam coba Google bagaimana kehidupan Warren Buffett. Beliau adalah orang yang murah hati sekali. Beliau tinggal di rumah yang sama selama 40 tahun. Wah, kalau kita punya ini 26 billion aja dikasih, berarti berapa ya, kebayang gitu ya. Wah, kita rumah mungkin pindah-pindah kali ya. Gitu. Udah semuanya pindah-pindah, satu bukan di daerah New England aja tapi udah pindah-pindah negara kayaknya. Begitu. Tapi saya lihat bahwa ternyata dia mengakui bahwa orang yang memberi atau pemberi sejati itu adalah orang yang memberi ketika ada satu hal yang diambil dari diri dia. Mungkin engkau berencana, oke, saya sudah budgetin dalam 1 bulan saya bisa makan di restoran 3 kali. Tapi karena saya memberi, ya udah hanya bisa 2 kali. That change your lifestyle. Waduh, saya mau beli sepatu nih misalnya. Padahal sepatu udah 20 misalnya. Tapi saya mau kasih deh. Itu merubah kehidupanmu. Kalau ternyata engkau tidak berubah kehidupanmu, Warren Buffett bilang, well, ya maksudnya yang mengalami perubahan hidup, perubahan gaya hidup, itu adalah pemberi yang sejati. Wah, luar biasa, ini menginspirasi sekali. Ada amin ya? Menginspirasi sekali. Buat saya pribadi menginspirasi sekali. Wah, bagaimana ya? Dan ternyata, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu contoh di dalam firman Tuhan yang sama dengan kasus ini. Kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat ke-41 sampai ayat yang ke-44. Ini satu firman Tuhan yang luar biasa tentang sebuah persembahan dari seorang janda yang miskin. Oke. Firman Tuhan katakan seperti ini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dibilang bahwa many who were rich put in much. Atau yang lain dikatakan bahwa many rich people threw. Waduh, itu dilemparin bahkan ya. Threw, kayak bola baseball aja kali duitnya. Itu threw in large amount. Jadi kebayang dulu gak ada cek. Itu Tuhan Yesus nongkrongin tuh di depan peti persembahan gitu. Terus jalan ke depan, satu-satu diliatin gitu ya. Jadi ketahuan gitu. Makanya gereja ada pencatatan. Kebayang kalau sekarang kita diliatin sama Tuhan. Oh, kamu berinya segitu, oke lah gitu. Nah, tapi di sini pertama ada orang kaya yang beri dalam jumlah yang banyak begitu. Kemudian lalu datanglah seorang janda yang miskin. Kalau miskin tuh ya miskin, poor widow. Dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan dalam beberapa terjemahan, yaitu hanya beberapa sen atau 2 sen kira-kira. Jadi ada orang kaya memberi banyak, large sum of money. Ada yang ini si janda memberikan cuma 2 sen. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, wah, Tuhan panggil, sini, kumpul. Gini. Tuhan bilang begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Wah, waktu dikumpulin, saya kebayang kalau jadi murid Tuhan ya. Setelah Tuhan berdiri depan peti persembahan, terus dia lihat, maju satu gebleg. Kalau ada orang yang kasih, nih saya nggak punya large amount of money, ini anggap aja dolar lah ya. Uang yang banyak.
Itu mungkin orang-orang kaya kasihnya, wah bunyinya kan beg begitu ya. Itu dibilang large sum of money gitu, large amount. Ini kayak geblegan kali. Mungkin bawanya banyak, apalagi dulu ya lebih nggak ada cek dan yang lain-lain dibawa ya begitu aja, geblegan kali. Beg. Tapi ternyata ada janda yang memberi 2 sen. Ini 2 sen ya, satunya 1 sen, 2 sen. Saudara bisa baca, diperkirakan 1 sen atau 2 sen. Itu kalau ditaruh pun bunyi, pasti gitu. Gitu kan. Kalau dari kayu, kalau dari kaleng misalnya, penteng gitu, 2 sen. Tapi Yesus panggil, sini murid-murid, kamu lihat nggak? Tadi orang kaya ini memberi seperti ini, dan janda ini memberi seperti ini. Terus Yesus katakan bahwa, aku berkata kepadamu, saudara perhatikan betul, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak, katakan memberi lebih banyak, daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kalau saya jadi murid-murid Tuhan, how come? Gimana Tuhan? Ini orang kasihnya geblegan loh, banyak loh. Tapi kenapa Tuhan bilang yang 2 sen itu ternyata memberi lebih banyak? Kita lihat seperti ini, bahwa ternyata Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita sebagai murid Tuhan, bahwa nilai sebuah pemberian tidak ditentukan hanya oleh jumlah, tetapi ditentukan oleh hati yang penuh dengan pengorbanan. Seberapa jauh kita berkorban di dalam pemberian kita. Atau Warren Buffett tadi, 26 banyak sekali, tapi buat dia itu bukan pengorbanan. Tapi buat janda itu ternyata itu merupakan sebuah pengorbanan yang luar biasa. Di ayat yang ke-44 firman Tuhan katakan bahwa sebab mereka memberi dari kelimpahannya. Warren Buffett diakui dia memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya. Wah, ini bacanya sih cepat. Tapi kalau kita pikirkan, dia memberi semua yang ada padanya. Jadi that 2 cents apparently that's all she had. Gitu. Itu hanya ya 2 sennya yang dia punyai. Gitu. Yaitu seluruh nafkahnya. Dikatakan lagi udah semua yang ada padanya dan seluruh nafkahnya. Put in all that she had, her whole livelihood. All her life. Semua yang dia miliki. Ternyata memang buat janda memberikan 2 sen itu lebih berat. Karena ini semua dari hidup saya. Tapi mungkin bagi orang kaya, wah saya masih banyak di rumah, ambil aja. Gitu. Ambil aja. Tidak berarti apa-apa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, it is the matter of sacrifice. Seberapa jauh pengorbanan kita dalam pemberian kita. It is not about equal giving or equal amount, but equal sacrifice. Pemberian itu ukurannya bukan jumlah yang sama. Nah di sini Tuhan tidak melihat jumlah yang sama. Dan penghargaan yang Tuhan berikan bukan hanya seberapa banyak dalam arti jumlah yang kau berikan. Kadang-kadang kita berpikir, saya memberi misalnya 1.000 atau 10.000 atau 100.000, berapapun itu. Sementara yang lain, kamu ya cuman 100 misalnya. Atau yang student cuma 10 atau cuma 1 mungkin. Tapi kita lihat bahwa apakah yang banyak ini merupakan korban atau cuma kelebihan, sisa-sisa. Sementara yang mungkin student dia nabung memberi $1 buat dia pengorbanan. Saya bisa beli kue, tapi saya nggak bisa beli gitu. Jevera minta-minta, mami I want to buy cookie. Kasihan juga kadang-kadang sampai suatu saat kita bilang ya udah beli karena tiap hari Selasa begitu di sekolah tuh di kafetarianya masak kue, katanya harum sampai kemana-mana. Tapi dia nggak bisa beli gitu. Nggak pernah ngomong juga, mana tahu gitu. Ya udah minggu depan beli kamu gitu. Dikasih $1 dapat kue 2 gitu kan. Nah coba kalau diajarin, Jeff kamu tabung. Gitu. Beberapa hal kita ajarkan kamu tabung daripada kamu beli mainan, coba kamu tabung. Jadi buat dia kan, kayaknya bisa beli sesuatu, saya bisa senang, tapi karena saya mau nabung gitu ya, atau bahkan perlu lagi kita mesti ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana untuk menjadi murah hati, itu suatu hal yang harusnya saya bisa beli mainan, tapi ini saya berikan kepada orang lain. Ada satu yang diambil gitu, ada sebuah korban yang dirasakan oleh orang itu sendiri. Itulah yang menjadi standar daripada pemberian yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita.
few cents, beberapa sen Tuhan bilang memberi lebih. Yang banyak, ya hanya seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa. Mari kita rubah paradigma kita sore hari ini. Ada amin? Dari firman Tuhan tadi dikatakan seperti itu, bahwa it is more blessed to give than to receive. Saya suka berikan contoh, misalnya saya punya cellphone misalnya. Saya nggak punya cellphone, terus saya minta, waduh Pastor Z, saya nggak punya cellphone nih, saya perlu gitu. Kalau ada sisa atau ada yang nggak kepake gitu. Waktu awal kan begitu, ya udah kamu pakai ini aja deh, gitu, karena perlu. Terus dikasihlah cellphone yang flip, yang flip atau apa ya? Enggak, yang biasa banget gitu. Tapi waktu saya menerima, saya mengucap syukur. Wah, berkat Tuhan, betul berkat Tuhan. Tapi ternyata saya menerima karena saya memang tidak punya. Tapi kalau sekarang misalnya, kamu punya cellphone nggak? Saya ada tuh di rumah 2. Mau nggak pakai? Nah, berarti saya punya 2 dong. Berarti waktu saya memberi, ternyata Tuhan sudah berkati saya lebih. Nah, saudara bisa mengerti ya? Waktu kita memberi, ternyata Tuhan sudah terlebih dahulu memberi, mempercayakan berkatnya kepada kita untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Dan seperti tadi, ketika kita memberi kepada orang lain, Tuhan akan berkati kita lebih lagi, supaya kita bisa memberi lebih lagi. Tuhan berkati lebih lagi, supaya kita bisa menjadi berkat lebih lagi buat orang lain. Berkat Tuhan mengalir lewat kehidupan kita untuk kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Itu luar biasa. It is more blessed to give than to receive. Nah, itu luar biasa. Dan saudara, giving, I believe it is not just a concept or a symbol or a theory. Giving, it requires an action. There must be an action dari kehidupan kita. Jadi pemberian itu bukan cuma sekedar konsep ya, kita bicara oke nih, saya sampaikan firman Tuhan, memberi. Tapi bukan hanya konsep. Kita tidak bisa dibilang memberi kalau kita belum memberi. Betul? Giving is not giving until we give. It's just as simple as that. Memberi bukan hanya memberi sebelum kita memberi. Ini tenang ya, nanti pada akhir persembahan saya nggak akan minta persembahan khusus seperti kemarin. Kalaupun kita kemarin memberi khusus, itu bukan buat saya, tapi ada pekerjaan misi yang untuk kita berkati sama-sama. Gitu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa memberi. Kalau tadi saya sampaikan panjang lebar tentang hati yang murah hati, a generous heart, we need to give generously and then even sacrificially, memberi dengan pengorbanan. Bagaimana kita bisa memberi? Ada 3 jalan atau 3 cara untuk kita bisa memberi. Yang pertama, kepemilikan kita. Saudara bisa catat, kepemilikan atau ya seringkali lebih ke uang kita. Waktu kita memberi, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Give generously and even give sacrificially. Berikan dengan pengorbanan. Karena Tuhan tidak bisa, kita tidak bisa memberi lebih daripada apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. We cannot outgive God. Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, mati buat kita supaya kita bisa selamat. Ada amin. Tuhan memberikan kita semuanya yang kita punya, bahkan kalau kita sadari, itu adalah punya Tuhan. Betul? Itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan mau bukan kita simpan, tapi kita boleh salurkan untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, itu yang pertama. Ini sebenarnya hal yang paling mendasar. Tapi bahkan lebih daripada itu, yang kedua, bagaimana dengan waktu kita? Nah, mungkin ada banyak orang, ya saya kasih persembahan deh. Kalau waktu, aduh maaf deh saya sibuk. Atau saya nggak bisa deh. Seperti itu. Tapi Tuhan mau untuk kita memberikan kehidupan kita untuk Tuhan. Ada satu, saya langganan korannya yaitu Wall Street Journal, the WSJ, the Wall Street Journal. Dia suka tulis iklan tuh, dalam beberapa periode gitu ya, dia tulis iklan. Dibilang begini, people who don't have time, make time to read WSJ. Wah, orang yang gak punya waktu, itu cari waktu untuk baca koran ini gitu. Wah, kayaknya supaya korannya dibeli aja, marketing sebenarnya gitu. Jadi bahkan orang-orang bisnis yang sibuk, oke, maksudnya WSJ itu penting banget, ada stok di sana, ada berita macam-macam gitu. Jadi bahkan orang-orang penting, katanya orang-orang bisnis yang gak punya waktu pun, mereka menyisihkan waktu mereka untuk membaca koran ini, karena itu penting. Dan buat kita, saya mau katakan, kalau engkau katakan bahwa engkau tidak punya waktu, engkau perlu cari waktu. Engkau perlu menyisihkan waktu. If you say that you don't have time, you need to make time. You need to manage. Even you need to sacrifice
You need to give, you need to serve God with your time. Well, yang keluarga ada banyak alasan. Dan kita, atau at least saya pribadi, saya orang yang saya pikir cukup pandai untuk saya mencari-cari alasan yang valid. I'm good at trying to find a valid excuse not to give my time to God. Kayaknya kalau udah masalah excuse kan kita udah bisa cari-cari ya. Dan kalau orang sudah ngomong begini alasan misalnya, wah orang mau bilang apa gitu, oh pastor saya nggak bisa nih. Wah ini saya lihat yang luar biasa, yang punya bayi, mereka melayani, mereka tidur pun mungkin jam 3 bangun gitu, tapi mereka melayani. Tadi saya appreciate sekali yang melayani Tuhan, yang berikan hidupnya buat Tuhan, yang memberikan waktunya untuk Tuhan. Ada yang dari pagi bawa bayi, udah misalnya melayani di Boston, kembali melayani di Rochester, setia dalam hal ini, setia dalam hal itu. Well kadang-kadang kita cari-cari alasan emang kalau mau jujur ya. Aduh Tuhan gak bisa, saya terlalu sibuk deh. Aduh saya capek Tuhan. Well engkau punya pilihan untuk engkau tidur di rumah, untuk engkau bekerja lebih lagi, untuk engkau beristirahat mungkin, untuk engkau relax, atau engkau memberikan waktumu untuk Tuhan. Dan pemberian yang sejati, pemberian yang terbaik adalah pemberian dengan pengorbanan. Apakah pemberian yang kau berikan dalam hal ini waktumu kepada Tuhan, itu adalah pemberian yang sisa-sisa? Bisa melayani enggak? Sebentar pastor. Oh ya jadwal saya kosong, bisa pastor. Atau well sebenarnya saya ada ini, tapi saya coba atur, saya bisa. Itu adalah sacrifice. Dan hati yang memberi dengan pengorbanan, Tuhan hargai. Tuhan hargai, saya mau katakan. Kepada setiap pemimpin yang ada di tempat ini, apakah engkau pemimpin di Kersel, engkau melayani, apapun yang engkau ambil, tanggung jawab yang engkau ambil, saya mau katakan kepada setiap saudara, bahwa Tuhan melihat pengorbananmu. Tuhan menghargai apa yang engkau kerjakan buat Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan pelayananmu. Dan pastor siapa yang katakan, if you take care of my business, I will take care of your business. Engkau memperhatikan urusanku, aku yang akan menjamin, memperhatikan setiap urusanmu. Jadi jangan pernah kita hitung-hitungan sama Tuhan. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan ibadah kita kepada Tuhan. Kita berikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Jangan yang sisa-sisa. Begitu. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana dengan misalnya, saya selalu ingin challenge. Kita suka didoakan. Kita minta didoakan oleh orang-orang lain. Kita minta dilayani oleh orang lain. Bagaimana kalau kita saat ini kita kebalikan. Kita melayani orang lain. Kita berdoa buat orang lain. Kita telepon orang lain. Kita kunjungi orang lain. Kita datangi orang lain. Kita berikan yang terbaik. Kita memberi. Ketika engkau datang ke gereja atau ke Kersel, well ya, saya juga mau datang untuk diberkati, karena saya tahu ketika saya datang di Kersel, saya akan diberkati lewat firman Tuhan, lewat kesaksian yang ada, lewat pujian dan penyembahan. Tetapi mari kita ganti paradigma kita bahwa ketika saya datang ke gereja, saya bukan mau hanya diberkati, tetapi saya mau memberkati Tuhan. Saya mau memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Fokus saya bukan apa yang bisa saya dapatkan dari Tuhan, tapi apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan. Waktu saya datang ke Kersel, apa yang saya bisa berikan untuk Kersel, untuk orang lain. I want to contribute. I want to bless other people. I want to share my testimony. God's blessing in my life. Saya mau berikan, saya mau saksikan, saya mau jadi berkat buat orang lain. Ini paradigma yang harus kita miliki nih. Jadi kita datang bukan untuk hanya menerima motivasinya, tetapi kita datang untuk kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Kita bahkan memberi dengan generous. Saya udah gak sabar nih, saya mau ceritakan, saya tahu saya diberkati dan saya mau orang lain untuk diberkati. Kita memiliki attitude yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda. Yang terakhir, bagaimana dengan energi yang kita miliki untuk Tuhan. Masih nyambung dengan yang tadi. Kalau yang pertama mungkin possessions, money. Yang kedua dengan our time, and then also our energy. Dengan setiap apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Well, engkau bisa punya pilihan untuk engkau melakukan mungkin satu hal yang lain. Tapi saya percaya saat engkau memberikan tenagamu, waktumu untuk Tuhan, Tuhan akan memberkatimu luar biasa. Yang bekerja, ya pulang capek, aduh kayaknya enak istirahat, ngantuk, yang shift 2 mungkin, yang shift 3.
Tapi tetap saya mau melayani, saya mau memberikan waktu saya. Bukan hanya datang ke gereja, oke, saya pikir saya sudah memberikan persembahan, saya datang ke gereja, tepat waktu, pulang, ngobrol-ngobrol sebentar, oke, udah gitu tenang. Tuhan berkati saya sudah setia dalam perpuluhan, saya memberi dalam persembahan, saya diberkati. Well, kalau begitu, kita hanya berhenti di dalam apa yang bisa kita dapatkan dari Tuhan. Bukan kepada apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya sungguh berdoa supaya gereja Tuhan itu boleh memiliki satu paradigma yang berbeda. Kita adalah Rochester City Blessing, ada amin. Boston City Blessing. Kita dipanggil untuk kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Money is not everything. How about our time, our energy, our effort, our labor for God? Serve God with your energy. Serve God with your time. Serve God with your intelligence, with your heart. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap apa yang kau miliki kita berikan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan standar kita. Let's raise the standard. Mari kita memberi, jadi pribadi yang generous. Let's give and then let's give generously, sacrificially. Kita memberi dengan generous, dengan murah hati, bahkan dengan penuh dengan pengorbanan. Because I believe generosity is our DNA. Itu DNA kita ya. Apa yang ada di dalam darah kita. Yesus menjadi contoh yang baik. Dan apa yang Yesus contohkan itu menjadi teladan buat setiap kita. Kita dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Let's be generous. Let's give generously and sacrificially. Just like what Jesus did. Jesus gave His only begotten Son for us. Supaya kita bisa selamat. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Jesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus boleh terus bekerja